Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada perayaan memperingati hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan diakhiri di ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Pentakosta. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam khotbah ini, hari Pentakosta atau hari turunnya atau tercurahnya Roh Kudus merupakan sebuah janji yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus ketika minggu lalu atau hari Kamis yang lalu kita telah bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus. 10 hari setelah itu maka kita merayakan Pentakosta. Jadi janji Tuhan Yesus itu yang akan memberi penghibur atau yang memberi kita sahabat yang dalam bahasanya disebut Parakletos itu sungguh-sungguh digenapi. Jadi bukan janji-janji manis atau janji-janji belaka, tetapi memang janji yang digenapi dan janji yang dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini kita diberi bacaan tentang tiba hari Pentakosta. Pentakosta adalah hari ke-50 dan hari ke-50 ini dikaitkan dengan hari merayakan pesta panen atau dalam Yahudi disebut Shavuot. Jadi dalam tradisi orang Yahudi ada 5 hari raya yang besar dan yang wajib harus diikuti.
Dan karena wajib, maka semua orang Yahudi yang ada di perantauan atau yang tersebar di seluruh dunia harus pulang ke Yerusalem untuk merayakan 5 hari besar. Di antaranya yang pertama yaitu Pesa atau Paskah. Lalu yang kedua Shavuot atau pesta panen. Di selama 7 minggu mereka akan merayakan hari itu, dan pada hari ke-50 itulah puncak dari perayaan. Jadi sama dengan ketika Yesus bangkit, lalu ada 50 hari penantian sebelum Roh Kudus turun. Jadi Lukas ini memang sengaja menulis kitab Kisah Para Rasul ini dan mengaitkannya dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu, dengan tujuan supaya hari raya besar ini betul-betul dimaknai secara baik. Lalu hari besar yang ketiga adalah Sukkot atau hari Pondok Daun. Hari Pondok Daun ini mengingatkan mereka selama 40 tahun di perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, maka mereka harus tinggal di pondok-pondok. Karena inilah yang nenek moyang mereka lakukan. Mengapa mereka harus tinggal di sana? Supaya mereka tetap ingat bahwa Tuhanlah yang melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan yang keempat disebut dengan Yom Kippur atau hari pendamaian. Pada hari pendamaian ini juga kita kenal dengan tahun ke-50 atau tahun Yobel. Inilah terjadi pendamaian. Misalnya tanah yang tadinya saya beli dari marga yang lain harus saya kembalikan. Itulah tahun di mana orang memulai lagi hidup dan baru, sehingga terjadi keadilan. Dan tahun yang kelima yang wajib mereka rayakan adalah Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ini adalah tahun baru orang Yahudi. Jadi 5 hari besar yang disebut dengan Hagib itu wajib. Sehingga pada hari ini Lukas sebagai penulis Kisah Para Rasul ini menunjukkan bahwa pada hari Pentakosta, hari ke-50, hari panen itu, Tuhan Yesus menganugerahkan kepada kita yaitu Roh Kudus. Dan inilah hari puncak. Dan pada hari itu memang adalah panen dari hasil pertanian, tetapi hari Pentakosta bagi orang Kristen dimaknai dengan panen orang percaya. Karena kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 2 ini, nantinya akan ada 3.000 orang dibaptis menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Dan hari Pentakosta ini juga sebagai hari lahirnya gereja yang besar. Gereja yang hadir di tengah-tengah dunia ini yang adalah tubuh Kristus. Karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada ayat yang pertama itu adalah petunjuk bagi kita bahwa panen yang dimaksud adalah panen orang percaya. Demikianlah Injil Lukas dan Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas ini punya ciri yang sama.
selalu mengingatkan apa peristiwa pada waktu. Meski ini bukan buku sejarah, tetapi selalu terhubung dengan sejarah pada masa. Lalu dikatakan di sana, mereka semua berkumpul di satu tempat. Siapa mereka yang berkumpul di satu tempat? Hal ini bisa kita temukan dalam pasal 1 ayat 15, yang berkumpul itu bukan hanya 12 murid Yesus, mungkin kita mengira kan tinggal 11, tapi sebelum ayat ini juga telah digantikan Judas Iskariot dengan Matius. Tetap 12 murid atau rasul daripada Tuhan Yesus. Lalu siapa yang berkumpul itu? Dikatakan di ayat 15 bahwa yang berkumpul itu adalah kira-kira 120 orang banyaknya. Kalau ini sudah lebih dari 120 ya. Mungkin ini 800-an. Tetapi pada turunnya Roh Kudus itu, dia menaungi 120 orang. Dan kehadirannya adalah dalam persekutuan umum, atau di sini berkumpul di satu tempat. Lalu ketika mereka berkumpul, tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Jadi pada waktu itu mereka tidak sedang berdoa atau mereka sedang menyanyikan lagu pujian supaya Roh Kudus turun, tetapi mereka sedang duduk, tidak berbuat apa-apa. Lalu Roh Kudus itu datang. Sini hendak mau menekankan kepada kita bahwa turunnya Roh Kudus itu bukan kita yang mengatur, atau tercurahnya Roh Kudus dalam diri kita bukan kita yang menentukan, tetapi Roh Kudus itu sendirilah yang menentukan kepada siapa ia tercurah dan kepada siapa ia berkenan. Jadi kita tidak bisa mengatur. Dan dari sini kita melihat bahwa kata tiba-tiba di sana menggunakan amno, yang berarti tidak direncanakan. Mereka tidak punya rencana mendatangkan Roh Kudus, tapi Roh Kudus tiba-tiba tercurah bagi mereka. Jadi ini berbeda dengan apa yang kita ketahui dalam gereja-gereja yang justru merencanakan datangnya Roh Kudus. Ya, artinya pada musik-musik tertentu, baru datanglah Roh Kudus. Lalu berbahasa aneh. Aneh berarti unik ya, bukan berarti aneh banget, tapi unik. Katanya yang tidak dihinggap Roh tidak akan menjadi. Memang sampai sekarang saya tidak pernah dihinggap Roh sehingga saya tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Jadi ada rencana, bahkan sekarang sudah ada les bahasa roh ya. Ada yang berminat? Ya bayangkan, dipelajari. Tetapi sungguh mulia pada kisah para rasul ini bahwa kehadiran Roh Kudus itu bukan direncanakan, tetapi memang dianugerahkan. Bukan kita yang mengatur, tetapi betul-betul telah tercurahkan tanpa kita yang meminta. Jadi inilah Roh Kudus. Inilah bedanya turunnya Roh Kudus dengan kesurupan. Ya. Beda kesurupan, beda kita tercurah Roh Kudus. Kalau kita tercurah Roh Kudus, maka kita mempunyai akal budi,
maka kita akan bersaksi akan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itulah yang disebut dengan memberitakan kabar baik. Berbeda dengan orang yang kesurupan. Siapa di sini yang pernah menyaksikan orang kesurupan? Atau disengaja kesurupan? Karena di kampung saya ada gondang maco dan guru. Guru ini udah lama meninggal, tapi dia pentayangan di Danau Toba itu. Jadi di parulah gondang sabangunan, belum datanglah ke seseorang. Lalu orang akan mengira ketika dia sudah serang mukanya, maka disebut, sudah datang dan guru. Inilah berbeda. Jadi orang yang dihinggapi atau tercurah Roh Kudus bukan kehilangan kesadaran, tetapi menjadi lebih sadar. Berbeda dengan orang yang kesurupan, dia kehilangan kesadaran. Kalau orang sudah mengatakan saya atau batu rumah, jadi ini berbeda. Dan Roh Kudus ini bukan memberi kita sebuah kelemahan. Kan orang yang kerasukan pastilah jadi lemah tubuh kan. Setelah dia banyak cerita lemas. Tapi memberi kita kekuatan. Inilah yang terjadi pada diri orang-orang yang berkumpul 120 orang itu, yang akhirnya merasakan kekuatan. Yang tadinya mereka mengurung diri, sekarang mereka keluar. Artinya mereka diberi keberanian untuk mempersaksikan Yesus Kristus yang mati, Yesus Kristus yang bangkit, Yesus Kristus yang naik ke surga. Mereka keluar dari persekutuan itu untuk mengabarkan kabar baik. Karena itu, saudara-saudara, di sana dikatakan, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Artinya, lidah-lidah api itu tidak membakar mereka, tidak membakar tempat mereka bersekutu, tetapi memberi mereka kepercayaan diri, memberi mereka akal budi yang baik, sehingga mereka berani mempersaksikan apa yang telah dilakukan oleh Allah, yaitu perbuatan-perbuatannya yang besar. Jadi oleh karena itu, kehadiran Roh Kudus itu memberi mereka sebuah kemampuan berbahasa, di mana mereka bisa berbahasa itu orang-orang yang ada di Mediterania. Jadi dalam hal ini bahasa yang asing itu bukan bahasa seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12-14 tentang glossolalia, bahasa lidah, tapi ini adalah bahasa asing, bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang. Jadi pertama-tama bahasa itu adalah bahasa yang dapat dimengerti. Kalaupun Anda bisa berbahasa Inggris, tapi orang yang mendengarkan Anda tidak bisa bahasa Inggris, kira-kira ada gunanya enggak? Tidak ada, percuma. Kau bilang kampung gadget, tidak paham. Tetapi di sini orang berkata lalu mereka paham. Bahkan orang yang bisu sekalipun, ketika kita berbicara, mereka
untuk memahami, tetapi Roh Kudus itu memampukan kita memahami. Sehingga kehadiran Roh Kudus ini menembus batas kesalahpahaman. Kalau selama ini kita di gereja banyak sekali salah paham, kehadiran Roh Kudus itu menembus salah paham itu agar kita semua saling memahami. Dan inilah kekuatan Roh Kudus yang hadir pada waktu itu dan juga hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita menyaksikan siapa saja yang hadir pada waktu itu, di sana dikatakan bahwa waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Artinya di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenapa saya tadi menjelaskan Pentakosta Shavuot itu? Karena memang pada hari itu semua orang Yahudi sedang berkumpul. Yahudi perantauan itu sedang berkumpul dengan adat dan budaya mereka yang berbeda. Ada yang dari Partia, ada yang dari Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan berbagai kota di sekitar Yerusalem. Artinya ini sama seperti kita orang Batak, meskipun kita ini yang berkumpul di sini adalah sama-sama orang Batak, tapi kita punya adat dan budaya yang berbeda. Ya kan? Ada di sini orang Subang, orang Subang berbeda adatnya dan budayanya dengan orang Samosi. Ya, orang Tarutu berbeda dengan orang Samosi, orang Siditu. Kalau orang Samosi memahami misalnya tulang pondok itu adalah tulang dari mama. Kalau orang yang lain, orang Batak yang lain memahami tulang pondok itu adalah tulang dari istri. Kan sudah mengalami seperti padahal sama-sama Batak, tapi berbeda adat dan budaya. Bahkan di Samosir sendiri pun terdapat perbedaan dialek. Ya, kalau orang Simanindo mengatakan, orang Panguluran mengatakan mereka atau kalian disebut Amuna. Tapi kalau orang Simanindo mengatakan Anima, itu berbeda kan? Amuna doang, Anima. Anima peto, Amuna peto. Jadi artinya begitu juga lah yang dialami oleh orang-orang Yahudi di zaman Lukas ini, bahwa mereka meski sama-sama orang Yahudi, tetapi mereka punya adat dan budaya yang berbeda. Tetapi ada bahasa ibu mereka, bahasa yang semua bisa memahami. Sama seperti kita juga orang Batak yang punya bahasa ibunya, tidak bahasa ibunya yang ada di Tibet Toba. Ya, bahwa di sana mengatakan tangan saja dikatakan Simangini, Simajojo, karena ada beberapa bahasa yang memang berbeda, tetapi ada rujukannya di mana semua memahami. Dan inilah yang terjadi ketika orang-orang yang telah dicurahkan Roh Kudus itu dikomentari oleh orang-orang di sekitar, orang-orang Yahudi juga di sana. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu adalah orang Galilea? Orang Galilea itu juga punya dialek dan bahasa mereka sendiri.
Artinya mereka adalah dominan para nelayan. Jadi yang banyak mereka ketahui adalah tentang jenis-jenis ikan dan bagaimana ikan ini supaya bisa ditangkap dengan baik. Tetapi hal ini tidak membatasi oleh kemampuan mereka setelah Roh Kudus datang, sehingga mereka memberi paham kepada orang-orang di perkotaan, orang-orang perantauan, bahwa mereka bisa mempersaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Inilah kekuatan yang kita peroleh dari Roh Kudus itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, kehadiran Roh Kudus pada zaman itu, terutama di Kisah Para Rasul 2 ini, memang tidak seperti kehadiran Roh Kudus setelahnya. Misalnya pada pasal 4 ketika Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah, atau ketika Stefanus dihadiri, ia hadir secara pribadi. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 2 ini, dia hadir secara komunal dalam persekutuan. Hal ini mau mengindikasikan kepada kita bahwa kemampuan Roh Kudus itu bukan hanya untuk perseorangan, tetapi untuk sebuah persekutuan. Persekutuan antara siapa? Yaitu antara orang-orang Yudea dan orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Artinya berbagai macam orang. Dan orang-orang yang tidak paham menjadi paham. Dan turunnya Roh Kudus ini juga memang memberi kebingungan dan ketakutan bagi orang yang di luar 120 orang tadi. Karena mereka tercengang, terheran-heran dan ketakutan. Oleh karena kedatangan Roh Kudus ini tidak lagi seperti waktu Roh Kudus itu datang seperti burung merpati yang hadir waktu pembaptisan Tuhan Yesus Kristus. Tapi di sini sungguh menyeramkan. Ya, dikatakan bahwa tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api. Artinya di sini ditunjukkan bahwa Roh Kudus itu hadir dengan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang tidak seperti burung merpati yang tenang, lemah lembut, tapi di sini adalah seperti dahsyat yang membuat orang bahkan terheran-heran. Tetapi yang paling penting di sana adalah kekuatan yang dahsyat itu pada ayat 41 sampai 47 nanti menghadirkan sebuah persekutuan yang besar. Dari 120 menjadi 3.000 orang yang percaya. Artinya kekuatan yang dahsyat itu menghadirkan sebuah gereja. Gereja yang di dalamnya ada imigran. Gereja yang di dalamnya orang yang berbeda-beda budaya dan bahasanya. Gereja di mana orang-orangnya berbeda karakter. Dan inilah persekutuan. Dan pada tahun ini AKBP menamai tahun ini dengan tahun apa? Ya, kita kurang tahu ya. Kita tidak mengikuti gereja kita. Tahun Oikumene inklusi. Oikumene berarti oikos dan mene, artinya oikos rumah, mene tinggal. Tinggal bersama di satu rumah. Dan rumah kita adalah gereja. Rumah yang lebih besar dari gereja ini adalah ini. Dan pada saat ini kita semua mengalami polikrisis.
dalam. Tidak hanya kemiskinan lagi, tidak hanya kerusakan lingkungan lagi, tidak hanya perubahan iklim lagi, tetapi polikrisis, di mana korupsi masih banyak, di mana penyelewengan masih terjadi, di mana ketidakadilan sedang terjadi. Dan persekutuan yang disatukan oleh Roh Kudus ini tidak hanya lagi kekuatan yang bisa dilakukan oleh satu gereja, tetapi harus mengumpulkan seluruh gereja, bahkan seluruh dunia ini untuk menghadapi polikrisis yang sedang terjadi. Tetapi kita terlalu jauh memikirkan sementara kita pun di sini yang masih satu gereja belum bisa sepaham. Kita masih selalu hidup dalam perseteruan. Intinya apapun yang dikatakan dia itu karena kita sudah benci, maka apapun yang dikatakannya adalah salah. Akhirnya kita tidak melihat polikrisis yang terjadi di dua persekutuan. Kita hanya bergumul dalam persekutuan. Padahal firman Tuhan hari ini melalui kehadiran Roh Kudus bahwa kita telah dipersekutukan, bukan dalam arti kita menjadi sama atau seragam, tetapi dalam arti kita yang punya adat dan budaya yang berbeda, pemikiran yang berbeda, sesuai dengan pencurahan Roh Kudus kepada kita, harus saling bersekutu, saling menguatkan, supaya akhirnya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita, yaitu kehadiran Tuhan Yesus. Sehingga kita sekarang bisa saling memahami, sehingga kita punya keberanian untuk mengasihi meskipun kita harus terbuka, tapi kita telah dipersatukan. Inilah sebuah komunitas, inilah sebuah komunal, inilah sebuah persekutuan yang telah dipersatukan oleh Roh. Jadi dalam istilah Banaknya kita menjadi maksiat Tuhan yang bermaksiat Tuhan. Kalau gereja masih terus ingin perpecahan, maka Roh Kudus akan jauh. Sehingga ketika Anda datang ke gereja ini, Anda membawa marga mungkin marga ini, ketika di gereja ini bukan kepentingan marga Anda yang harus Anda lakukan, tetapi kepentingan Tuhan. Gereja-gereja juga terjebak pada di marga, karena marga Melo pendetanya apapun yang dilakukan, semua marga Melo itu mengatakan bagus. Tapi kalau marga yang lain, bagus sih. Langsung kita komentari seperti orang-orang di ayat 13 itu, sembari orang lain tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apa artinya ini? Tetapi sebagian orang mengatakan, mereka sedang mabuk oleh anggur. Artinya, kritik itu selalu hadir dalam kehidupan. Tetapi yang paling utama adalah mari kita terus memenuhi pemahaman. Mari kita terus mengabarkan kabar. Karena itu Bapak Ibu dan saudara, di hari Pentakosta ini, di hari turunnya Roh Kudus ini, kita sudah diberi sebuah persekutuan, yaitu gereja. Oleh karena itu, mari kita untuk tidak lagi merasa bahwa kita yang paling benar di antara semua orang yang ada di sini.
Kalau kita masih merasa bahwa kita yang paling suci, paling benar, maka gereja itu akan terus terpecah-pecah. Karena itu mari kita ingat bahwa kita telah dipersekutukan oleh Roh Kudus menjadi sebuah gereja, menjadi sebuah jemaat. Itulah mengapa apa yang kita kerjakan, apa yang telah kita hadirkan di dunia ini melalui gereja dapat menjadi bagian dari pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Sekarang kita tanya, gereja KPP kita memiliki beberapa kita. Lalu apa yang sudah dilakukan gereja ini selain bersekutu? Sudah adakah beasiswa yang terus-menerus, artinya menyekolahkan seseorang yang tidak mampu sampai dia sarjana, sampai dia bekerja? Atau sudah adakah orang-orang di sini yang betul-betul hidup karena doa dan kerinduannya terhadap gereja? Di mana para perantau sekarang melihat situasi gereja ini, teleponnya sudah mau halus jauh. Di atas. Nah, sudah mau halus. Halus artinya sudah mau lepas. Jangan sampai ada korban dulu baru kita berhenti. Apakah gereja kita masih harus melakukan pesta pembangunan, pesta yang besar supaya orang-orang sadar dan beli? Sampai kapan gereja kita dipaksa-paksa? Misalnya lelang, ya jadi amang 1 juta, 1 juta, ada lubang yang nggak ada, akhirnya kasbon. Sampai kapan begitu gereja? Kenapa kita tidak melalui persembahan itu kita menyerahkan yang sepantasnya untuk membangunkan gereja? Bukan hanya kedaton, tapi gereja disebut. Persekutuan itu terus dibangun oleh Roh Kudus yang memberi kita kesadaran bahwa kita satu persekutuan, sebagaimana kita ikrarkan dalam pengakuan iman rasuli bahwa kita adalah gereja yang kudus dan aman, gereja yang betul-betul bersatu. Kita telah diberi oleh Roh Kudus karunia-karunia yang berbeda sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, perbedaan yang kita miliki, mari kita satu padukan untuk memberi dampak yang lebih besar bagi gereja, bagi persekutuan, bagi para mahasiswa yang ada di Midera dan Unida. Mari kita saling mendoakan supaya gereja ini betul-betul adalah tubuh Kristus yang dipersekutukan oleh Roh Kudus. Mari kita tunjukkan bahwa kita telah dipersatukan, telah dipersekutukan oleh Roh Kudus. Maka semua yang kita kerjakan di luar gereja ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi perbuatan yang besar, kesaksian kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tapi kalau pulang dari sini pun kita sudah berbadai, sudah saling sikut, apalagi pulang nanti angker jago karena kenapoknya racing digas-gas terus. Datang lagi yang satu digas-gas juga pikiran, itu keterlaluan. Jadi gereja bukan tempat untuk pamer, gereja bukan tempat menunjukkan siapa kita, tetapi gereja adalah persekutuan di mana kita saling berjuang, saling. Amin.